Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, terkhusus teman-teman yang ikut santri Ramadan Majlis Ar-Raudhah, alhamdulillah sore hari ini menjelang berbuka kita bisa duduk kembali belajar bersama, insyaallah barakah dunia akhirah, amin Allahumma amin. Kita akan belajar tentang kekuatan niat. Ya, kekuatan niat. Niatul mu'min khairun min amalih. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Bagaimana bisa dikatakan niat lebih baik daripada amal? Karena amal itu ada keterbatasannya. Amal ada keterbatasannya. Misal kita mau sodakoh 1 miliar, faktanya duitnya cuma 100.000. Iya, niatnya benar nih kalau punya 1 miliar mau saya sedekahkan. Tapi punyanya baru 100.000, dia sedekah 100.000. Maka dikatakan niatnya lebih baik daripada amalnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan pahala sesuai niatnya. Kalau niat sedekahnya 1 miliar, keluarnya 100.000, pahalanya 1 miliar. Karena memang punyanya cuma 100.000. Kalau niatnya 1 miliar, punya duit 1 miliar, sedekahnya 100.000, al-bakhilu. Ini namanya enggak sesuai antara niat dan amal. Oh, duitnya punya, tidak dilaksanakan. Nah, kita bicara tentang orang yang punya niatan besar, seandainya mampu, dia akan lakukan. Maka Allah akan beri pahala sesuai niatnya. Dan apa yang kita niatkan itu enggak akan hilang. Kalau enggak sekarang terwujud, nanti. Ya, kalau enggak sekarang terwujud, nanti. Kalau enggak di kita, di anak kita. Enggak di anak kita, di cucu kita. Yang penting pasang niat yang baik. Niatul mu'min khairun min amalih. Karena itu jangan pernah tidak punya niatan yang baik. Orang harus punya niatan yang baik. Hanya saja niat dan lamunan itu berbeda. Nah, ngelamun itu yang ngelamun ya. Nah, kalau niat itu niat. Apa bedanya? Lamunan adalah pikiran-pikiran yang ada di kepala atau lintasan-lintasan yang ada dalam hati yang tidak pernah diwujudkan. Itu namanya lamunan. Tapi kalau niat, pikiran-pikiran yang di kepala, lintasan-lintasan di hati kemudian diwujudkan. Walaupun sebagian. Karena itulah dikatakan niat itu qasdu syai' muqtarinun bifi'alih. Suatu tujuan yang diiringi dengan aksi nyata, dengan perbuatan. Pengen sedekah 1 miliar, punyanya baru 100 rupiah, dia mulai sedekah 100 rupiah. Itu namanya niat. Kalau pengen sedekah 1 miliar, dia bilang saya pengen sedekah, saya pengen sedekah, saya pengen sedekah. Gak ada yang dikeluarkan sama sekali. Itu namanya bukan niat, tapi namanya lamunan. Saya niat menikah, cuman ngomong, gak pernah cari calon mertua. Ya gak pernah cari calon mertua, gak pernah kenalan dengan orang-orang tua yang punya anak, ya misal ya. Berarti itu bukan niat, namanya melamun. Saya pengen punya kesempatan ibadah umroh, saya pengen berangkat umroh. Cuman pengen, gak pernah belajar ilmu umrohnya, gak menyisihkan hartanya, namanya melamun. Kalau niat betul-betul ada wujudnya, walaupun wujudnya baru sedikit. Saya niat pengen bantu masjid A, ya belikan karpet seluruh masjidnya. Masya Allah, niatnya bagus atau enggak bagus? Bagus.
Faktanya belum punya karpet untuk membantu, belum punya uang yang cukup untuk membantu. Maka dia berangkat ke masjid tadi, bantu bersihkan karpetnya dulu. Nah, itu namanya niat. Tapi kalau cuman omong kosong, namanya melamun. Atau kalau bahasa Bapak Presiden kita, omon-omon. Nah, cuman omon, bukan niat ya, bukan niat. Pernah dikisahkan pada era Nabi Musa alaihissalam. Wa fil athar an-sama ajdabat zaman Musa alaihissalam. Di masa atau di era Nabi Musa alaihissalam terjadi paceklik, tidak turun hujan setetes pun dari langit. Wa qalla ta'am wa jaffatil dhuru wa nazala binasi ma Allah alaihim bihi minal hajah wal faqr. Jadi masyarakat mengalami paceklik yang luar biasa sehingga kekurangan bahan pangan. Ya, bahan pangan itu kurang, minim sekali. Setiap orang merasa butuh pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang begitu manusia. Kalau kepepet baru merasa butuh ditolong sama Allah. Kalau enggak kepepet, enggak merasa butuh ditolong sama Allah. Itu sifat manusia yang enggak baik. Seharusnya kita ini selalu fuqara ilallah. Selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu fanadhara ahadul fuqara ilal jibal amamah. Ada orang miskin, di depannya ada gunung yang besar. Ya, ada gugusan gunung yang besar ada di depannya. Orang miskin tadi kemudian berkata, qala ya Rabbi law kana li mithlu hadhil jibali dhahaban latasaddaqtu biha ala ibadik. Duhai Tuhanku, seandainya saya punya emas sebesar gunung ini, tentu semuanya akan saya sedekahkan ya di jalanmu. Ini dia enggak punya apa-apa, makanan enggak punya, minuman enggak punya, tapi dia punya niat diwujudkan dalam bentuk kalimat ikrar. Ya, ikrar. Mampunya baru ikrar nih, karena enggak punya apa-apa. Ya betul tidak punya apa-apa. Kalau sampai ini emas, gunung ini emas milik saya akan sedekahkan di jalanmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bagi-bagikan kepada hamba-hambamu yang butuh itu. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Maka ucapan orang miskin ini menjadikan Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, diberi perintah khusus. An qul li'abdi, katakan kepada hambaku itu. Jadi hamba yang enggak dikenal tadi ya, mendadak terkenal. Hamba yang tadi yang enggak dikenal Nabi Musa alaihissalam mendadak viral nih. Viral di langit sampai Allah Ta'ala panggil Nabi Musa, katakan pada hambaku yang satu itu. Bahwasannya inni qabiltu minhu sodakotah, saya sudah terima sedekahnya. Masya Allah, sedekah emas sebesar gugusan gunung ya. Itu pahalanya seperti apa? Di saat orang butuh. Ya sedekah itu kan ada sedekah saat orang enggak butuh. Orang enggak butuh kita kasih hadiah. Bagus, tapi kan nilainya biasa-biasa saja. Orang butuh kita kasih hadiah yang dia butuhkan. Tuh nilainya luar biasa. Nah ini sedekah emas gugusan gunung pas orang butuh. Kemudian Allah bilang saya terima sedekahnya. Dan Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyampaikannya. Jadi di sini ada banyak pelajaran, di antaranya kalau kita berbuat baik nanti ada kabar-kabar gembira. Contohnya ini, Nabi diutus langsung untuk ngomong Allah terima sedekahmu. Ini bentuk bisyarah ya, kabar gembira langsung lewat Nabi. Kalau enggak lewat Nabi, kabar gembira bisa lewat orang-orang pilihan Allah Ta'ala, para aulia wassalihin. Atau lewat mimpi-mimpi yang indah. Jadi kadang ada amal-amal soleh kita itu sama Allah diterima, kita dikasih tahu lewat mimpi. Ya, yang tahu siapa? Yang mimpi. Yang mimpi akan tahu, oh Allah Ta'ala suka dengan perbuatan saya ini. Bisa jadi, dan yang paling hebat adalah didatangi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ngasih tahu ya, Allah suka perbuatanmu, saya suka perbuatanmu. Itu namanya bisyarah, kabar gembira. Amal soleh itu
Seringkali sudah dikasih kabar gembiranya di dunia sebelum di akhirat nanti. Dan ternyata kekuatan niat luar biasa. Karena itu jangan sampai niat saja udah pelit. Duit tidak punya nih. Terus berkhayal. Nanti kalau saya punya uang 1 M, saya buat beli rumah, sedekah jangan banyak-banyak. Ini baru berkhayal ya. Baru berkhayal saja sedekah jangan banyak-banyak. Khayalan saja udah pelit, apalagi kenyataan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala mampukan kita untuk berbuat amal kebajikan dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Dan semoga Allah Ta'ala beri kita rezeki yang barokah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang kita tidak disiksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kita kepada surganya, rezeki yang bawa kebahagiaan dunia dan akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala beri kita Lailatul Qadar, kita dicatat sebagai hamba-hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar min fadlih, karena kemurahan Allah Ta'ala semata. Dan semoga Allah catat semua amal kebajikan kita diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maqbul indallah. Dan amal tersebut disampaikan pahalanya kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah tiada, sahabat-sahabat kita, terkhusus orang-orang yang pernah hadir di majelis bersama kita, orang-orang yang berbuat baik dengan kepada kita, dan semua yang pernah mengabdi kepada majelis Ar-Raudhah. Semoga Allah Ta'ala jadikan di alam barzah sana hidupnya bahagia sebahagia-bahagianya. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata